Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kakak Sisi. Halo Kak Sisi. Selamat hari Minggu Kakak Novi. Selamat hari Minggu Kak Valen. Apa kabarnya nih Kak? Luar biasa Kak. Wow, Kak Novi, coba Kak Novi tanya adik-adik yang di rumah bagaimana kabarnya hari ini? Adik-adik, hari ini apa kabar? Wah, kurang semangat Kak, coba sekali lagi Kak. Sampai maskerku turun nih Oh, Kak, iya. padahal aku udah semangat lagi Iya, ya coba Kak. sekali lagi Kak. Oke, selamat pagi adik-adik. Wah, semangat sekali, luar biasa. Keren Kak, keren. Memang kalau mau memuji Tuhan harus semangat ya Kak. Betul Kak Valen. Harus ceria. Biar Harus kelihatan. betul, Iya. harus senyum ya Kak, nggak boleh senyum, cemberut ya. betul Kak, harus senyum. Betul. Kak, kita ingatkan adik-adik lagi yuk. Kita kan mau mulai IMPA nih. Iya, Apa Kak. aja nih yang disiapkan? Jangan lupa adik-adik, yang perlu disiapkan adalah Alkitabnya Kak, Betul. Kidung Ceria, Dan uang persembahan. iya betul. Kalau adik-adik sudah siapkan, sekarang kita mau mulai ya Kak IMPA Iya kita. Kak Valen. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih ya Kak, Iya, Kak. untuk mama papa, om tante, opa oma, kakak-kakak yang sudah mendampingi adik Layan dalam mengikuti IMPA online setiap minggunya. Begitu juga terima kasih karena sudah membantu adik-adik untuk menyelesaikan aktivitas IMPA ya Kak. Iya Kak Valen. Terima kasih. Terima kasih. Kita juga mau mengucapkan apa nih Kak? Selamat ulang tahun ya Kak. Oh betul. Iya. Kami dari Pekat PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik Layan dalam masa periode 1 pekan ini ya Kak. Betul. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Novi, Iya Kak. sekarang kita mau ajak adik-adik untuk ngapain Kak? Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Sebelumnya, Kak Novi dan Kak Valen mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars PA. Harus penuh semangat ya Kak? Semangat Kak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami percaya teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, menyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Wah Kak, adik-adiknya semangat sekali Kak. Iya, Sudah mereka hafal ya Kak. Sudah hafal semua, betul sekali.
Sekarang Kak, kita mau lihat aktivitas nih. Aku penasaran loh Kak, setiap minggu tuh lihat aktivitas adik-adik. Ih, banyak sekali Kak. Iya, bener, bagus-bagus. Minggu ini ada banyak sekali Kak. Pasti adik-adik yang di rumah penasaran kan? Penasaran Kak, aku juga penasaran kok. Iya, kalau gitu mari kita saksikan bersama ya. Iya Kak. Novi, Iya Kak Valen. tadi kita sudah melihat aktivitas adik-adik klien ya. Iya Kak. Sekarang biar adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi, kita undang adik-adik untuk berdiri lagi yuk Kak. Ayo berdiri adik-adik. Kita mau nyanyi puji-pujian awal dengan lagu Biarpun Biarpun Gunung-Gunung Gunung-gunung Beranjak. Pakai gerakan ya Kak Novi. Iya Kak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang,
sekali Kak Iya, Novi. Kak. Luar biasa semangatnya ya Kak. Kita Iya, semangat adik-adik semangat yang di rumah. banget. Apalagi Lebih. adik-adik ya, Kak. Betul, lebih semangat ya Kak. Bener-bener, Kak. Adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk dalam ibadah Kak. Iya, Kak Valen. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah, Kak Novi dan Kak Valen mau mengundang adik-adik untuk kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagu pembuka. Adik-adik boleh buka Kidung Cerianya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 72, Biar Kanak-Kanak. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Kak Valen, kita mau mulai ibadah nih Kak. Betul, Kak. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa pembukaan dulu ya Kak. Betul. Yang akan dipimpin oleh adik Layan dari Rayon Hibrida. Shalom, selamat hari Minggu kakak Layan dan teman-teman. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk ibadah kami Tuhan, berkat ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah Engkau lancarkan Tuhan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur yang akan dipimpin oleh teman kita dari Rayon Petra. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 41 ayat 5. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Kak Valen, kita sudah mendengarkan ya Kak pembacaan Mazmur yang dibawakan oleh adik Layan tadi di Rayon Petra. Mari adik-adik kita meresponi pembacaan Mazmur untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Pakai gerakan ya Kak? Pakai Kak. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Selamat pagi adik-adik. Iya adik-adik, tadi adik-adik kan sudah mendengarkan puji-pujian. Tetap semangat ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena di pagi yang indah ini, kami, anak-anak-Mu, mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh mendengarkan firman ini dengan baik dan benar, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita buka Alkitabnya. Dari kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Pembacaan ini akan dipimpin oleh teman kita dari Rayon Marundalen. Mari kita baca.
Bacaan Alkitab pada hari ini Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengasuh seseorang lumpuh di atas tempat tidur mereka, berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan bawahnya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang. Banyak tempat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mentang dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa dengan puni dosa-dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka saat takut katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat menyeramkan." Terima kasih. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Adik-adik, di dalam firman ini adik-adik, kita mendengarkan, kita membaca ada seorang yang lumpuh. Nah adik-adik, orang yang lumpuh itu, adik-adik tahu nggak sih sakit lumpuh? Ya, adik-adik, orang yang sakit lumpuh itu adalah orang yang mempunyai kaki adik-adik ya, namun dia tidak dapat berjalan. Iya, kasihan adik-adik, dia nggak bisa kemana-mana. Dia hanya terbaring di tempat tidurnya. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Harus dibantu oleh orang lain. Nah adik-adik, orang lumpuh ini dia tidak sendiri, dia mempunyai banyak teman. Pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus tiba di tempat orang lumpuh ini berada. Tiba di mana? Di Kapernaum. Teman-temannya ini adik-adik, mereka sangat bangga, sangat bahagia mendengar kedatangan Tuhan Yesus. Karena mereka percaya Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit yang diderita oleh temannya, yaitu penyakit apa?
Betul, penyakit lumpuh adik-adik. Karena mereka punya iman yang sangat kuat. Mereka berniat membawa teman-temannya, membawa teman yang lumpuh ini kemana? Ke Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk disembuhkan. Akhirnya mereka menggotong tempat tidur teman yang lumpuh ini untuk dibawa. Mereka berjalan, menggotong tempat tidurnya, dan dibawa ke tempat Tuhan Yesus berada. Mereka berjalan adik-adik menggotong ya. Tiba-tiba ketika mereka tiba di tempat Tuhan Yesus berada, mereka sangat bersedih. Mereka terkejut. Ternyata begitu banyak orang yang ada di sana adik-adik. Mereka sangat bingung. Aduh, begitu banyak nih orang di sini. Mereka bingung cara mereka masuk untuk membawa orang yang lumpuh ini ke hadapan Tuhan Yesus. Mereka sangat bersedih adik-adik ya. Tapi mereka tidak patah semangat di sini. Mereka mencari cara. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Betul sekali. Mereka mencoba menaiki atap. Mereka mengangkat temannya, dibawanya sampai ke atap rumah. Wah, adik-adik itu sangat sulit ya adik-adik ya. Mereka menggotong temannya, pelan-pelan menaiki rumah tersebut, hingga mereka tiba di atap rumah. Terus adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka membongkar atap rumah tersebut. Dan menurunkan si orang lumpuh tersebut tepat di hadapan Tuhan Yesus. Betul adik-adik. Ketika si orang lumpuh ini berada tepat di depan Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus selalu berkata, dosamu telah diampuni. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Wah, adik-adik luar biasa adik-adik. Si orang lumpuh ini, dia bangun dan bisa berdiri. Dan tentu saja bisa apa? Berjalan. Betul sekali Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Bahkan penyakit lumpuh yang diderita orang tadi adik-adik ya. Akhirnya orang tersebut bangun dari tempat tidurnya dan memuliakan nama Tuhan. Begitu adik-adik ya. Nah sekarang bagaimana dengan adik-adik? Apa yang dilakukan ketika adik-adik sakit? Coba ayo, apa yang dilakukan? Apa yang pertama dilakukan adik-adik? Apa ya? Ya, yang pertama sekali dilakukan adalah kita memohon kepada siapa? Kepada Tuhan, berdoa. Adik-adik ya. Yang kedua, apalagi yang kita usahakan? Kita mencoba menjaga diri kita dengan cara apa? Makanan bergizi, minum obat. Terus apa lagi? Ke dokter. Iya, kita berusaha. Jadi jangan hanya berdoa, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Ya adik-adik ya, kita harus berdoa, berusaha supaya kita tetap sehat. Itulah yang dilakukan tadi oleh teman-teman si orang lumpuh. Ketika mereka mempunyai iman, mereka nggak hanya diam, tapi mereka berusaha. Berusaha apa? Membawa ya ke hadapan Tuhan Yesus. Begitu adik-adik, begitu pula dengan adik-adik. Ketika ada yang sakit, mama, papa, adik, kakak, ataupun yang lainnya, bahkan teman kita pun, pertama yang kita lakukan adalah apa? Kita bantu dengan doa. Kita berdoa untuk teman kita atau untuk keluarga kita supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Nah, adik-adik, begini sampai di sini firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Adik-adik ya,
Aktivitas yang pertama adalah untuk adik balita. Adik balita di sini kita membutuhkan bantuan dari mama papanya atau kakaknya nih untuk membantu mewarnai gambar ya. Gambarnya ntar seperti ini ya. Nah, adik-adik seperti ini gambarnya. Oke, tolong dibantu ya mama papa, kakak, om, tante, bantuan adik-adik balitanya. Nah, untuk anak kecil adalah tugasnya untuk menulis apa yang harus kita lakukan. Ketika apa? Ketika papanya sakit, mamanya sakit, ya adik-adik ya. Adik-adik boleh menulisnya di dalam lembar tugas tersebut ya. Oke, seperti ini gambarnya. Dan yang terakhir adalah tugas untuk anak tanggung, adik tanggung ya. Tugasnya adalah menuliskan doa ya pada kertas ini. Adik-adik bisa menuliskan apa saja doanya untuk teman yang sakit, untuk keluarga yang sakit. Adik-adik tuliskan doanya tersebut. Begitu adik-adik. Dan untuk minggu depan ada juga nih ayat hafalannya. Ayat hafalannya bisa dibaca dari kitab 1 Yeremia pasal yang ke-17 ayat 14a yang berbunyi, sembuhkanlah aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Baik adik-adik, sampai di sini firman kita, perjumpaan kita, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kak Valen, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya Kak, yang dibawakan oleh Kak Obed. Biarkanlah firman yang tadi yang sudah kita dengar bisa kita lakukan ya Kak dalam kehidupan hari lepas hari. Betul sekali Kak. Nah, untuk respon pembacaan firman Tuhan tadi, kita buka Kidung Ceria dari nomor 90, Yesus sayang padaku. Pakai gerakan lagi Kak. Betul Kak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan, karena tadi kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Bahkan di dalam kami saat sakit, kami akan selalu mengutamakan Tuhan. Kami akan berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. Tuhan, kami di sini berdoa untuk adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang ada di Jakarta ataupun dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Engkau memberkati masa pertumbuhan Tuhan, masa pertumbuhan mereka, kiranya Engkau menjadikan mereka adik-adik yang tumbuh di dalam Tuhan, adik-adik yang membanggakan orang tuanya. Biarlah setiap tingkah laku mereka Tuhan, itu boleh mencerminkan anak-anak yang tumbuh dalam firman. Engkau memberikan mereka Tuhan, kepintaran, Engkau memberikan mereka Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga ketika mereka beraktivitas Tuhan, mereka boleh mencerminkan firman-Mu Tuhan. Dan melalui mereka Tuhan, nama-Mu boleh dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk mama, papa, Engkau memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, sehingga
Tuhan, Engkau mau memberikan kesehatan untuk mereka Tuhan, dan jadikanlah mereka orang tua yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja Petra ya Tuhan di dalam masa pembangunannya ini Tuhan. Engkau mau memberkati pelayanan yang ada Tuhan. Saat ini Tuhan, gereja kami dalam proses pembangunan, kiranya Engkau mau memberikan setiap kekurangan yang ada Tuhan menjadi terpenuhi, baik dari segi dana atau materi apapun itu Tuhan. Terkhusus untuk Pelkat PA Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati setiap program yang ada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau mau memberkati dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Jadikanlah setiap pemimpin yang ada di negara Indonesia ini Tuhan, pemimpin yang bijaksana ya Tuhan. Sehingga negara ini Tuhan boleh menjadi negara yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, doa yang kurang daripada sempurna. Doa ini Tuhan kami alaskan demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kakak Novi, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan ya Kak. Iya Kak Valen. Adik-adik yang di rumah bisa titip uang persembahan adik-adik ke Mama Papa supaya Mama Papa bisa antar uang persembahannya ke gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong Mama Papa untuk transfer uang persembahan adik-adik ke rekening di bawah ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 17 Burung Pipit yang Kecil. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik semuanya sikap berdoa yang baik. Kita akan mendoakan persembahan yang akan dipimpin oleh adik layan dari Rayon Kramat Jaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan kami bagi pelayanan Tuhan. Amin. Kak Valen, Iya, ibadah Kak. kita sudah mau selesai ya Kak? Betul sekali Kak. Nah, Kak Novi sama Kak Valen mau mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Pakai gerakan ya Kak? Harus semangat ya adik-adik. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Oke adik-adik, kita sudah pada akhir ibadah.
kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing, tapi sebelum kita selesai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh menyelesaikan ibadah ini Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Wah, Kakak Novi, IMPA kita pada minggu pagi hari ini sudah selesai, Kak. Iya, Kak. Adik-adik yang di rumah tentunya tetap semangat dong. Harus, Kak, tetap semangat. Tetap semangat, tetap setia untuk memuji Tuhan ya, Kak. Iya, Kak. Tidak hanya pada saat IMPA saja, Kak. Betul, betul Kak Valen. Tapi seperti tadi tuh firman yang tadi Kak Obed sampaikan ya, harus dilaksanakan dalam apa, Kak? Kehidupan hari lepas hari ya, Kak. Betul sekali. Adik-adik, Kak Valen dan Kak Novi mau mengingatkan adik-adik nih, kalau minggu depan kita masih ada IMPA lagi, Kak. Iya, Kak. Jam berapa Kak Novi IMPA-nya? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Berarti jam 8 pagi itu masih tidur nggak, Kak? Enggak dong, Kak. Jam 8 pagi harus sudah siap ya, Kak? Betul, Kak. Sudah di depan TV atau tepat di depan handphone yang sudah terbuka YouTube-nya ya, Kak? Betul, Kak. Dan juga apa saja Kak yang disiapkan untuk IMPA? Ya, adik-adik harus mandi dulu, Kak. Mandi Berpakaian rapi seperti biasa kita beribadah. Betul. Bawa Alkitab, kidung ceria, dan juga uang persembahan disiapkan ya, Kak. Betul sekali. Ada lagi nih Kakak Novi. Apa tuh, Kak? Adik-adik jangan lupa ya untuk mengumpulkan aktivitas. Ih, jangan sampai lupa ya, Kak. Iya, harus dikumpulkan ya, Kak. Betul, betul, Kak. Aktivitasnya paling lama kapan, Kak, dikumpulkannya? Hari Rabu pukul 23.59 WIB, Kak. Betul sekali. Tapi nih, Kak, mentang-mentang batas terakhirnya hari Rabu, jangan tunggu hari Rabu ya, Kak. Iya, Kak, betul. Tapi adik-adik boleh nih setelah IMPA berakhir ini, adik-adik langsung kerjain aktivitasnya. Iya, Kak. Setelah itu langsung foto, kirim ke kakak layan di rayon masing-masing. Betul, Kak Valen. Tetap semangat ya adik-adik. Kita sampai bertemu lagi dalam IMPA minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.